Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas doa Ismul A'zam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahul A'zamu Jalilul Akbar, wa muhitun 'alal makhluki bil ajhar, waqfina zi syarra kulli zi syarin, bihaulika wa quwwatikal akbar, bihaqi bismillahil a'zamu jalilul akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ini sangat indah dan penuh makna. Memohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kejahatan, serta mengagungkan keagungan dan kebesaran Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita semua, memberikan kekuatan dan mempermudah segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan, ketinggian, dan kebesaran Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahul A'zamu Jalilul Akbar adalah sifat-sifat ilahi yang menunjukkan kesempurnaan dan kekuasaan Allah atas seluruh ciptaan. Ya. Ketiga sifat ini, ketiga asma ini tidak dapat disamakan dengan makhluk. Karena sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat mutlak dan tidak terbatas. Adalah penjelasan dan di mana kita bisa menyaksikan manifestasi dari sifat-sifat Allah ini. Yang pertama adalah Al-A'zamu. Ya, itu maknanya keagungan Allah, ya, mencakup kemuliaan. Jadi keagungan Allah itu mencakup kemuliaan, kesempurnaan, dan kebesaran Allah yang tak terhingga. Allah Maha Agung karena Dia adalah pencipta, pemilik, dan pengatur seluruh alam semesta. Keagungan Allah tidak hanya dalam zatnya, tetapi juga dalam asma, sifat, dan af'alnya atau perbuatannya. Di mana kita bisa menyaksikan asma Allah itu. Di langit dan di alam semesta kita bisa menyaksikan manifestasinya. Ukuran dan keindahan galaksi, bintang, planet, dan keteraturan kosmos mencerminkan keagungan Allah sebagai sang pencipta. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surat Al-Imran ayat 190. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada makhluk hidup, ya, sistem tubuh manusia, kesempurnaan penciptaan makhluk, dan harmoni ekosistem menunjukkan keagungan dan kebijaksanaan Allah. Yang kedua adalah ketinggian, Al-Jalilul, ya, Jalil, ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini bermakna yaitu ketinggian Allah menunjukkan bahwa Allah maha tinggi dalam zat, sifat, dan kedudukannya. Dia tidak membutuhkan apapun dan tidak terpengaruh oleh makhluknya. Allah berada di atas segala sesuatu, baik secara fisik maupun kedudukan. Di mana kita bisa menyaksikannya? Di mana kita bisa menyaksikannya? Di mana manifestasinya? Dalam kedudukan dan kekuasaan, Allah maha tinggi mengatur segala sesuatu tanpa ada yang bisa menandingi Allah. Tidak ada makhluk yang bisa menyaingi atau menyerupai Allah. Dalam doa dan ibadah, ketika kita berdoa, kita mengangkat tangan dan hati kepada Allah yang berada di atas seluruh makhluknya, mengakui kebesaran dan ketinggian Allah. Yang ketiga adalah Al-Akbar atau Al-Kabir, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya apa? Kebesaran Allah berarti bahwa Dia lebih besar dari apapun yang ada di alam semesta. Semua makhluk adalah kecil dan tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran ini mencakup kemampuan Allah untuk menciptakan, mengatur, dan memelihara seluruh ciptaannya tanpa batasan. Di mana kita bisa menyaksikan itu semua dalam perubahan dan fenomena alam. Gunung-gunung yang kokoh, samudra yang luas, badai yang dahsyat, dan kekuatan alam lainnya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Surat Al-Ghasyiyah ayat 19. Dalam peristiwa hidup, keajaiban dalam kelahiran, kematian, dan takdir manusia menunjukkan kebesaran Allah dalam mengatur kehidupan makhluknya. Perbuatan Allah, af'alullah, perbuatan Allah mencakup segala sesuatu yang Dia kehendaki dan Dia lakukan terhadap makhluknya. Kita bisa menyaksikan perbuatan Allah melalui satu penciptaan, al-khalqu. Semua makhluk di alam semesta adalah hasil dari kekuasaan dan keagungan Allah. Allah berfirman, Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Yang kedua adalah pemeliharaan, Ar-Razzaq. Allah memberi rezeki kepada semua makhluk, baik yang beriman maupun yang tidak, tanpa membedakan. Yang ketiga adalah pengaturan At-Tadbir. Allah mengatur segala sesuatu dengan hikmah, termasuk perjalanan waktu, musim, dan siklus kehidupan. Walhasil menyaksikan keagungan, ketinggian, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat menyaksikan ketiga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Satu, di alam semesta, keajaiban kosmos, planet, dan kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, diri sendiri, kesempurnaan tubuh manusia, dan kemampuan akal pikiran. Yang ketiga adalah fenomena kehidupan, peristiwa seperti kelahiran, kematian, rezeki, dan takdir. Yang keempat adalah kitab suci Al-Quran sebagai bukti keagungan dan kebijaksanaannya dalam memberi petunjuk. Semua itu adalah tanda-tanda atau ayat bagi orang-orang yang mau berpikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan. Tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Surat Fusilat ayat 53.
Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, apa itu keagungan, ketinggian, dan kebesaran Allah itu? Di mana kita bisa menyaksikan ketiga sifat Allah dan perbuatan Allah tersebut. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tetaplah berlindung kepada Allah dalam setiap keadaan. Doa yang Anda sampaikan, doa Ismul A'zam ini merupakan ungkapan pengakuan terhadap keagungan, kebesaran, dan ketinggian Allah, disertai permohonan perlindungan dari kejahatan. Adapun yang bisa kita jabarkan di sini dari doa tersebut adalah satu, penyebutan nama Allah yang agung. Kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allahul A'zamu Jalilul Akbar adalah pengakuan dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang memiliki keagungan, ketinggian, dan kebesaran mutlak. Dengan menyebut nama Allah berkali-kali, ini menandakan kerendahan hati kita di hadapan Allah dan pengakuan bahwa hanya kepada Allah kita bergantung. Yang kedua adalah keagungannya meliputi segala ciptaannya. Kalimat keagungan, ketinggian, dan kebesaran Allah meliputi pada seluruh ciptaannya secara jelas, menegaskan bahwa seluruh makhluk dan ciptaan di alam semesta adalah tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Yang ketiga adalah memohon perlindungan dengan asma Allah yang agung. Kalimat dengan daya dan kekuatanmu dan dengan kebenaran asma-Mu yang maha agung, maha tinggi, lagi maha besar, menunjukkan keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan sejati. Doa ini meminta kepada Allah untuk menjaga hamba-Nya melalui keberkahan asma-asmanya yang suci, yang merupakan salah satu cara efektif memohon perlindungan. Yang keempat adalah permohonan dijauhkan dari kejahatan. Kalimat jagalah kami dari orang jahat dan setiap orang yang memiliki kejahatan adalah permohonan agar Allah melindungi kita dari segala bentuk keburukan, baik yang datang dari bangsa manusia, bangsa jin, maupun faktor lainnya. Ini mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah dalam menghadapi ancaman duniawi dan ukhrawi. Yang kelima adalah penutup dengan pengakuan ketergantungan penuh kepada Allah. Kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Merupakan penutup yang menyatakan tawakal dan pengakuan bahwa manusia lemah tanpa pertolongan Allah. Kalimat ini juga menunjukkan bahwa segala upaya dan perlindungan hanya dapat berhasil atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti makna dari doa ini mengajarkan kita untuk mengakui keagungan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah, untuk berserah diri kepada Allah dalam segala keadaan, untuk selalu menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kendali dan kehendak Allah. Semoga doa ini menjadi bagian dari amalan harian yang mendekatkan kita kepada Allah dan memberikan ketenangan jiwa. Ma'rifat dan hakikat dari doa ini mengandung makna mendalam yang berhubungan dengan pengenalan kepada Allah, ma'rifatullah, dan inti dari hubungan antara hamba dengan Sang Pencipta. Adapun penjelasannya, ma'rifat dalam doa ini, ma'rifat berarti pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mendalam melalui asma, sifat, dan perbuatannya, af'alnya. Dalam doa ini ma'rifat terletak pada satu pengakuan keagungan Allah dengan menyebut
Ya Allah yang maha agung, yang maha tinggi lagi maha besar. Kita menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki sifat keagungan, al-a'zam, ketinggian al-jalil, dan kebesaran al-akbar. Ma'rifat dalam hal ini mengajarkan bahwa seluruh alam semesta tunduk pada kekuasaan Allah. Seorang hamba yang memahami ini akan senantiasa bersandar hanya kepada Allah dalam segala urusan. Yang kedua adalah pengakuan kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Kalimat keagungan, ketinggian, dan kebesarannya meliputi seluruh ciptaannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allahul A'zamu Jalilul Akbar wa muhitun 'alal makhluki bil ajhar. Kalimat keagungan, ketinggian, dan kebesarannya meliputi seluruh ciptaannya secara jelas. Menekankan bahwa segala yang ada di alam ini berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat ini mengarahkan hati manusia untuk selalu menyadari bahwa apapun yang terjadi adalah atas kehendak dan izin Allah. Yang ketiga, keyakinan pada asma dan sifat Allah. Menyebut asma Allah dalam doa adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ma'rifat, pengenalan kepada Allah melalui nama-nama Allah akan membawa seseorang pada ketenangan batin dan kedekatan spiritual. Apa hakikat dari doa ini? Hakikat adalah inti atau esensi dari doa ini yang menunjukkan tujuan spiritual dan pengaruhnya pada hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tauhid yang murni. Hakikat dari doa ini adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam bentuknya yang paling murni. Dengan mengakui bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Seorang hamba melepaskan ketergantungannya dari selain Allah. Doa ini melatih kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah, baik dalam menghadapi kesulitan maupun mencari perlindungan. Yang kedua, kesadaran akan kelemahan diri. Hakikat doa ini juga mengingatkan manusia akan kelemahannya di hadapan Sang Pencipta. Segala daya dan kekuatan manusia pada hakikatnya berasal dari Allah. Sehingga seorang hamba tidak boleh sombong atau merasa cukup dengan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah permohonan perlindungan yang menyucikan jiwa. Dengan memohon perlindungan dari kejahatan, doa ini membersihkan hati dari rasa takut terhadap makhluk dan menggantinya dengan rasa takut hanya kepada Allah. Hakikat ini menanamkan keyakinan bahwa Allah adalah pelindung sejati, sehingga hati menjadi tenang meskipun menghadapi ancaman dari luar. Yang keempat adalah kedekatan kepada Allah. Dengan menyebut nama-nama Allah yang Maha Agung, doa ini menghubungkan hati hamba dengan Tuhannya, dengan Rabb-Nya. Hakikat doa ini adalah menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, baik dalam mencari perlindungan maupun dalam segala tindakan. Yang kelima adalah penerimaan kehendak Allah. Kalimat tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah mencerminkan hakikat tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha dan ikhtiar. Hamba yang memahami hakikat ini akan menerima, ya. Seorang hamba yang memahami hakikat ini akan menerima apapun yang terjadi dengan penuh keikhlasan, karena ia tahu
semuanya terjadi atas kehendak Allah. Adapun kesimpulan ma'rifat dan hakikat dari doa ini adalah ma'rifatnya yaitu mengarahkan kita untuk mengenal Allah melalui keagungan, ketinggian, dan kebesaran Allah, serta meyakini asma dan sifatnya sebagai pelindung sejati. Hakikat dari doa ini yaitu menuntun kita pada penghambaan yang tulus, ketergantungan penuh kepada Allah, dan penyerahan diri yang sempurna kepada kehendak Allah. Doa ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi juga sebuah latihan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan hati dari ketergantungan kepada makhluk, dan menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah yang dapat melindungi dan memberikan kekuatan. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.